Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teknologi bioproses untuk menghasilkan energi terbarukan. Anggota kelompok 3 terdiri dari saya sendiri dengan NPM 80 dan Priscilia dengan NPM 74. Untuk pembahasan yang akan dijelaskan kali ini yaitu terdiri dari pendahuluan, lalu ada proses upstream, rekayasa bioreaktor, proses downstream, dan juga penutup. Untuk pendahuluan pertama yaitu menjelaskan apa itu teknik bioproses. Secara umum, teknik bioproses merupakan kegiatan untuk memanfaatkan aktivitas makhluk hidup, utamanya dalam bentuk mikroorganisme, untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan. Terjadi perubahan bentuk bahan baku organik melalui reaksi biokimia dengan bantuan enzim. Lalu, energi yang dihasilkan dari teknik bioproses diantaranya yaitu biogas. Biogas merupakan gas yang diperoleh dari dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi suhu, kelembapan, dan pH yang terkontrol. Biogas dapat dihasilkan dari limbah makanan, limbah pertanian, dan juga kotoran hewan ternak. Proses yang terjadi dalam pembuatan biogas yaitu pencampuran, penyusunan, fermentasi, pengadukan, dan pematangan campuran untuk membentuk biogas. Selanjutnya mengenai proses fermentasi, merupakan proses metabolisme anaerobik yang tidak membutuhkan oksigen yang terjadi secara biokimia yang merubah molekul organik menjadi produk sederhana seperti alkohol, gas karbon dioksida, dan asam laktat. Fermentasi membutuhkan media berupa mikroorganisme seperti bakteri atau yeast sebagai yang mendekomposisi atau menguraikan bahan organik. Terjadi pada kondisi anaerobik dengan penyesuaian suhu dan juga pH. Selanjutnya merupakan faktor efisiensi produksi biogas. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Yang pertama adalah substrat. Pemilihan substrat dan juga kosubstrat ditentukan harus disesuaikan dengan proses biogas agar menghasilkan gas metan yang sesuai. Lalu yang ketiga ada rasio C/N atau rasio karbon dan natrium. Idealnya itu rasionya 25:1 sampai 30:1. Semakin tinggi rasio C/N mendekati 30, akan semakin baik hasil biogas yang diperoleh, namun tetap harus memperhatikan faktor lainnya. Lalu yang keempat ada suhu, pH, dan pengadukan. Untuk suhu sendiri yang digunakan ini dalam biogas yaitu 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dengan pH 7 serta dalam lingkungan yang lembab dan perlu dilakukan pengadukan untuk memastikan kemerataan proses fermentasi pada pembuatan biogas. Lalu, apa manfaat dari dibuatnya biogas? Terdapat banyak manfaat, namun beberapa manfaat yang pertama itu terjadi pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang kedua, menjaga sumber daya alam untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan limbah. Yang keempat, pengendalian patogen dalam limbah ternak, menghemat biaya pembuangan limbah, dan menjaga lingkungan sesuai dengan regulasi pembuangan limbah. Lalu, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses upstream, rekayasa bioreaktor, dan proses downstream dari pembentukan energi biogas. Judul dari jurnal yang kami bahas yaitu proses pembuatan biogas dari kotoran ternak melalui fermentasi. Untuk proses upstreamnya sendiri terdiri dari media atau substrat dan juga bahan lain. Yang pertama
jenis bakteri yang menguraikan atau yang membantu proses pembuatan biogas yaitu bakteri metanogenik atau bakteri yang mengubah asam volatil seperti sulfur, amonia, atau urea yang dihasilkan dalam kotoran ternak menjadi metana dan karbon dioksida. Biogas ini diperoleh dari hasil proses fermentasi anaerob yang digunakan sebagai bahan bakar. Kotoran sapi dan kotoran kuda dijadikan sebagai media, di mana kedua kotoran hewan ternak tersebut memiliki kandungan bahan organik dan kandungan tertingginya terdapat pada kotoran kuda. Dalam penelitian ini ditambahkan serasah daun jati sebagai sumber karbon dengan harapan dapat meningkatkan hasil gas metana yang diperoleh. Selanjutnya yaitu rekayasa bioreaktor. Biogas ini dihasilkan dari proses fermentasi anaerob menggunakan biodigester yang dioperasikan pada suhu ruang. Bahan yang digunakan yaitu kotoran sapi sebagai sampel 1 dan kotoran kuda sampel 2 yang dicampurkan dengan daun jati yang mengandung senyawa tanin dengan konsentrasi yang berbeda mulai dari 0%, 5%, 10%, lalu diamati pada hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30, dan hari ke-40. Variabel yang diamati pada setiap pengamatan yaitu volume biogas, kadar gas metana, dan produksi gas metan. Berikut adalah gambar dari alat fermentor, yaitu reaktor anaerobik. Proses pembentukan biogas dari kotoran kuda dan sapi ini dimulai dari preparasi substrat. Pada preparasi ini, bahan isian diisikan ke dalam fermentor sebanyak 80% dari volume fermentor, yaitu sebanyak 2 liter. Selanjutnya yaitu pembuatan biogas, dimulai dari substrat yang berupa campuran kotoran ternak, guguran daun jati yang telah dihancurkan, dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2, lalu dimasukkan ke dalam fermentor. Suhu digister yaitu suhu lingkungan selama 40 hari pengamatan. Selain volume gas, pengukuran sampel gas dilakukan pula untuk analisis kadar metan. Pengambilan sampel diulang pada hari ke-10, 20, 30, dan 40. Yang terakhir yaitu tahap analisis sampel. Sampel yang dianalisis yaitu volume biogas, kadar gas metan, dan produksi metan. Volume biogas yang terbentuk diukur dengan mengamati perubahan volume air pada bulan. Berikut tabel hasil volume biogas. Dapat dilihat bawah tabel bahwa lamanya waktu fermentasi pada perlakuan kedua substrat yaitu feses sapi dan feses kuda menunjukkan adanya peningkatan volume biogas yang dihasilkan dalam digester. Semakin lama masa tinggal substrat dalam digester, maka akan semakin tinggi volume biogas yang dihasilkan. Perbedaan level pemberian daun jati pada feses sapi dan feses kuda menunjukkan semakin bertambahnya level pemberian daun jati yang dapat menurunkan volume produksi biogas. Hasil yang kedua yaitu hasil kadar gas metan. Rendahnya kadar metan akibat tingginya level daun jati dapat disebabkan karena kandungan tanin yang terdapat pada daun jati. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa daun jati mempunyai kandungan tanin sebesar 16,25%. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba dalam proses fermentasi metanogenesis. Penurunan kadar metan yang terjadi pada biogas dengan penambahan daun jati dapat disebabkan oleh bakteri metanogenik yang disebutkan sebelumnya yang sangat dekat terhadap tanin pada daun jati. Yang terakhir yaitu hasil produksi gas metan. Dapat dilihat pada tabel bahwa penurunan yang terjadi pada kadar metan mempengaruhi turunnya produksi gas metan. Hal ini disebabkan karena bakteri metanogenik yang sangat dekat terhadap tanin. Jadi semakin tinggi konsentrasi daun jati yang dicampurkan, maka gas metan yang dihasilkan semakin sedikit. Lalu yang terakhir penutup berupa kesimpulan dari jurnal yang dibahas. Kesimpulan yang diperoleh yaitu volume biogas
pada kotoran kuda lebih tinggi dibandingkan pada kotoran sapi. Dan sama halnya dengan kadar metan. Kotoran kuda memiliki kadar metan yang lebih tinggi. Produksi metan berbanding lurus dengan kadar metan yang dikandung, sehingga biogas yang menggunakan kotoran kuda menghasilkan produksi metan yang lebih tinggi. Penambahan serasa daun jati ternyata tidak sesuai dengan harapan di awal penelitian, yaitu dapat meningkatkan rasio C/N yang dapat meningkatkan jumlah biogas yang diproduksi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa eh, penambahan salah daun jati sebagai sumber karbon menyebabkan penurunan produksi biogas karena tanin yang menghambat pertumbuhan bakteri metanogenik, sehingga proses fermentasi dan penguraian bahan menjadi terganggu. Lalu ini merupakan daftar pustaka, yaitu beberapa jurnal yang digunakan sebagai rujukan. Jurnal yang pertama atau jurnal utama yang digunakan yaitu jurnal mengenai pengaruh jenis kotoran ternak sebagai substrat dengan penambahan selasa daun jati yang ditulis oleh Widya Smara, Pratiwiningrum, dan Yusiati. Dan sisanya merupakan jurnal tambahan sebagai penguat pembahasan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.